Langsung melihat atau menyimak perbincangan dalam BI News bersama Afiliani, Wakil Ketua Dewan Juri CMA 2014 yang saat ini sudah berada di studio BI terkait dengan peningkatan Good Corporate Governance melalui penyelenggaraan CMA 2014. Selamat pagi Bu Afiliani. Ya, selamat pagi. Iya, sebelumnya selamat ya Bu atas terselenggaranya CMA dengan baik pada 13 Mei lalu. Kita review sedikit Bu, apa saja kategori yang, ada berapa kategori yang dikompetisikan, kemudian bagaimana tahapan dari proses penjurian hingga penyeleksian pemenang. Ya, ada 9 kategori dan ada 9 pemenang tentunya, dan dalam rangka itu setiap pemenang itu ada 3 nomine, di mana dari 3 itu diwawancara, kemudian baru ada pemenang. Nah, ada 9 kategori. Yang pertama adalah kaitannya dengan emiten saham terbaik, yaitu dimenangkan oleh PT Telkom, dan juga kapitalisasinya di atas 10 triliun, sedangkan yang di bawah 10 triliun itu dimenangkan oleh PT Arwana Citra Mulia. Kemudian emiten obligasi terbaik perusahaan TBK dimenangkan oleh perusahaan PT Bank Mandiri, dan juga obligasi terbaik non-TBK dimenangkan oleh Astra Sedaya Finance. Kemudian anggota bursa berdasarkan kinerja keuangan, pemenangnya adalah PT Credit Suisse Securities Indonesia, dan juga anggota bursa berdasarkan aktivitas transaksi dimenangkan juga oleh Credit Suisse Securities Indonesia. Serta yang menarik adalah PT BNI Sekuritas juga memenangkan 2 kategori, yaitu kategori anggota bursa berdasarkan jaringan pemasaran dan juga berdasarkan pertumbuhan investor, serta yang terakhir adalah penjamin emisi teraktif adalah PT Mandiri Sekuritas. Jadi ini menjadi menarik karena ternyata banyak dari emiten-emiten yang diseleksi dengan 3 tahap itu ternyata menghasilkan sesuatu yang kinerjanya sangat baik. Nah, apa kriterianya? Tentu saja ada 3 ya. Yang pertama adalah kriteria umum, tentu saja adalah anggota bursa yang pertama. Yang kedua adalah minimal rata-rata adalah 3 tahun aktif di dalam anggota bursa dan pada saat penjurian masih aktif di anggota bursa. Kemudian setelah itu dilihat baru tahap kedua adalah kriteria khusus, tentu saja dikaitkan dengan kinerjanya, dan juga yang paling penting di sini adalah good corporate governance, karena kalau kita bicara tentang bursa atau capital market itu bicara tentang investor yang berkaitan dengan investor minoritas. Tentu saja apabila perusahaan semakin governance, tentu saja investor minoritas terutama dari investor global itu semakin mempercayai perusahaan-perusahaan di Indonesia atau emiten-emiten di Indonesia yang sekarang jumlahnya sudah hampir 500 emiten. Begitu. Bisa dikatakan para pemenang CMA ini sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam perusahaan mereka? Ya, tentu saja, karena tahap ketiga yang dilakukan oleh juri adalah wawancara, di mana wawancara itu adalah mengkonfirmasi apakah yang sudah ditulis oleh para nominasi ini adalah memang sesuatu yang dilakukan dengan benar-benar, maka ada konfirmasi terhadap wawancara. Nah, wawancara ini yang menarik karena ada 11 juri ditambah dengan ketua dan wakil ketua, itu yang ternyata banyak menggali tentang pelaksanaan good corporate governance. Nah, disitulah yang sebenarnya benar-benar kita melihat bahwa apakah perusahaan itu melakukan atau tidak, atau sekedar hanya menulis saja. Ternyata pemenang-pemenang ini itulah yang melakukan yang terbaik dari 3 nominator yang terbaik juga, tapi ini terbaik dari yang terbaik begitu. Nah, jadi ada yang menarik, GCG perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang sudah di bursa itu ternyata semakin meningkatkan selalu GCG-nya. Nah, ini sebagai contoh bagi perusahaan lain untuk juga tertarik masuk di dalam bursa, kemudian juga semakin mau meningkatkan GCG-nya. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat prinsip-prinsip GCG ini diterapkan pada emiten-emiten di bursa? Ya, kalau kita lihat hampir nominasi-nominasi yang masuk ini ternyata sudah melakukan cukup baik ya. Pertama adalah memang komisaris independennya semua itu wajib punya dan mereka memiliki direktur independen, kemudian ada komite audit, ada corporate secretary, itu semua dimiliki dan dijalankan dengan baik. Yang penting adalah bukan hanya sekedar ada, tapi dijalankan dengan baik, dan itu terlihat dari laporan-laporan yang diberikan dan konfirmasi yang diberikan pada saat penjurian. Jadi ternyata bahwa sudah banyak emiten yang semakin meningkatkan. Oleh karena itu memang kita berharap di dalam topik
kali ini itu juga adalah bagaimana pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan good corporate governance yang secara terus-menerus, sehingga ke depan tidak hanya sekedar ketika membutuhkan dana saja mereka melakukan GCG, tapi juga terus-menerus. Nah, ini yang kita harapkan terus dilakukan oleh emiten, sehingga kualitas daripada emiten di Indonesia akan semakin meningkat, dan ke depan kita berharap akan mengglobal saham maupun obligasi Indonesia. Ya, Anda lihat bagaimana penerapan GCG ini bisa berperan dalam meningkatkan atau mendorong iklim investasi di Indonesia? Oke, yang pertama kita lihat yang menarik adalah GCG, terutama adalah bagaimana pelaksanaan dari corporate social responsibility terhadap masyarakat di sekitar mereka, itu ternyata dari pemenang-pemenang ini sangat bagus ya. Kemudian transparansi ini menjadi penting. Setiap ada corporate action itu selalu dideklar oleh mereka. Ini juga menjadi penting karena ini yang menjadi dilihat oleh investor, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga investor itu layak beli begitu. Nah, itu dari sisi transparansinya. Kemudian tadi dari tanggung jawabnya juga sudah kelihatan. Lalu dari keterbukaan ini menjadi penting. Nah, dari sisi keterbukaan ini juga kalau kita lihat emiten yang pemenang itu ternyata sudah melakukan yang cukup baik sehingga mereka itu layak. Paling tidak kalau juri menyatakan ini sebagai pemenang, masyarakat ataupun para investor itu menyatakan bahwa itulah yang layak mendapatkan pemenang. Gitu. Ya. Selain lewat penyelenggaraan CME ini, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prinsip GCG ini? Ya, mungkin salah satunya adalah yang harus dilakukan sekarang ini kan di Indonesia itu banyak usaha menengah kecil mikro ya. Mungkin usaha menengah yang sekarang ini masih belum mau terbuka, itu mungkin bisa ditularkan untuk bisa keterbukaan itu akan mendapatkan dana murah sehingga usaha mereka itu bisa lebih maju. Jadi mungkin ke depan perlu didorong bagi bursa untuk juga mengangkat emiten-emiten itu bukan hanya pada korporasi besar, tapi korporasi menengah untuk bisa mendapatkan dana lebih murah. Karena di Indonesia kalau kita lihat perusahaan menengah ini cukup besar, tetapi untuk menjadi masuk ke bursa ini yang masih mereka agak takut, bahkan mereka takut keterbukaan. Nah, artinya bahwa sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan agar mereka mau masuk ke bursa ini yang perlu disosialisasikan. Yang kedua, dari sisi investornya, investor domestik itu sekarang sudah didorong oleh bursa atau BI untuk terus masuk. Nah, ini yang perlu disosialisasikan lebih dalam, terutama pada level-level yang selama ini belum menjadi investor, karena biar bagaimanapun sekarang sudah ada kebijakan tentang investor retail. Nah, ini perlu terus dijalankan agar penguatan di dalam investor domestik itu lebih dikedepankan, sehingga ke depan emitennya lebih banyak, investor domestiknya juga kita harapkan jauh lebih banyak. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Afiliani, Wakil Sama-sama. Ketua Dewan Juri CME 2000.